review kopi dari Kabakos. Ini Arabica Ijen light roastingnya. Nah, kita pengen ini beannya, contoh beannya. Nanti kita coba beannya ya. Ini acidity-nya medium sih. Terus ada, kalau yang saya rasa di sini ada sedikit berry-berryan, ada sedikit honey, dan fruity-nya lumayan, acidity-nya lumayan, tidak begitu tinggi tapi fruity, cukup fruity, cocok sih. Jadi bagi teman-teman yang penggemar Arabica Ijen dari Kabakos, recommended untuk dicoba. Hari ini Lirik Kopi dalam acara Lirik Kopi Mengeja Kopi akan membicarakan tentang estetika bisnis kopi bersama narasumber Mbak Siwi dari Kabakos Kopi Banyuwangi. Kita dengarkan ya, acara ini dipandu oleh Bang Osi Helmi. Ya. Silakan Bang. Selamat siang teman-teman. Hari ini dalam acara Lirik Kopi Mengeja Kopi, kita kedatangan tamu Mbak Siwi, seorang pengusaha kopi dari Banyuwangi dengan brand Kabakos Kopi. Beliau hari ini akan berbincang-bincang dengan kita mengenai seluk-beluk bisnis kopi. Selamat siang Mbak Siwi. Selamat siang Mas Osi, Mbak Ola. Halo, Ya, selamat siang Mbak. selamat datang ya di Lirik Kopi. Ya. Selamat menikmati juga suasana di kafe kita. Jadi gini Mbak Siwi, kan Mbak Siwi sudah cukup lama berkecimpung di dunia kopi, bisnis kopi khususnya, dan sudah berhasil seperti juga mengirim produk-produk Mbak Siwi ke luar negeri dan dipasarkan di dalam negeri, Turki dan France ya antara lain ya. Ya. Untuk sampai ke titik ini tentu ada beberapa kiat yang sudah dilakukan, proses yang sudah dilakukan sehingga mencapai kondisi seperti ini. Boleh dong kita tahu atau sharing ke kita apa sih yang membuat Mbak Siwi berhasil seperti ini? Mungkin teman-teman yang lain, para pengusaha pemula, ingin tahu dong seperti apa sih seharusnya, kiat-kiat seperti apa sehingga mereka juga bisa mencapai hasil seperti Mbak Siwi. Silakan. Terima kasih ya Bang Osi ya, terima kasih Mbak Ola, saya sudah diundang di sini. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bang Osi, sesuai dengan Kabakos sendiri yang sudah dijalankan ya, itu kiatnya sederhana kok, cuma ada 4. Yang pertama itu jangan pernah puas dengan apa yang kita capai. Jadi dengan begitu kita terus nih mengejar apa yang harus kita capai gitu. Terus yang kedua, berusaha untuk memenuhi kepuasan dari pelanggan. Jadi kalau pelanggan kita puas, otomatis dia akan pesan terus ke kita. Gitu. Kemudian selalu berinovasi dong Bang. Jangan sampai kita stuck ada di situ gitu kan, memenuhi ego kita supaya stuck di situ. Kemudian yang 4, ini yang paling penting, yaitu bisa memanage atau memaintain usaha kita. Ini kiat-kiat usaha Kabakosnya luar biasa ya Mbak ya. Tapi ntar dulu ya Bang Osi, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, gimana kalau kita coba dulu nih produk dari Kabakos Coffee Oke. ya. Kita mau minum dulu ya.
kopi dari Kabakos Kopinya. Yuk kita seruput bareng-bareng ya. Boleh Mbak Siwi ya? Ya, semoga suka ya. Oke, yuk. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Ini berarti Arabica Ijen. Ya, Arabica. Ya, ini Arabica Ijen Mbak. Wangi. Gimana nih rasanya? Yummy. Rasanya gimana nih? Rasanya- Putih abis. Ya, acidity-nya termasuk medium ya kayaknya ya. Ada fruity-nya dan gula palm mungkin ya. Ya, palm sugar ya. palm sugar ya. Terkenalnya seperti itu, soalnya Betul, di betul. taste note itu nggak ada gula palem gitu. Ya itu yang membuat kita kadang-kadang bingung ya dengan taste note. Tapi ya udahlah, kalau Indonesia kita bilangnya palem, gula Iya. palem ya. Sebenarnya dari keseluruhan kopi yang ada, memang ada taste note di masing-masing kopi, di masing-masing daerah, di Iya. dalam maupun di luar negeri. Tapi pada akhirnya kopi adalah suatu rasa yang permisif pada apapun. Jadi misalnya taste note-nya nangka, tapi ketika seseorang mencoba di lidah itu strawberry, monggo gitu. Iya. Nggak ada yang salah. Nah, berarti kita kembali lagi sama memenuhi kepuasan Betul, pelanggan, karena betul. tidak semua pelanggan itu Betul, sama ya seperti betul. kita lidahnya. Dan mereka berhak menentukan sendiri rasa kopinya. benar. Karena kita walaupun kita sudah punya taste note, misalnya ini berry-berryan, almond atau kacang-kacangan gitu kan, tapi begitu merasakan, oh saya rasa kok bukan ya, saya rasanya fruity ini, saya kok rasanya nangka, monggo Iya. pelanggan. Dan yang terpenting itu kita tidak pernah tidak boleh tuh membanggakan bahwa kopi kita paling Betul, enak. betul, Ya kan? Oke, Seperti betul, itu. betul. Kalau kopi kita paling enak, kalah dong sama kopi-kopi yang brandnya saset Iya. ya. Berarti bisa kita ambil note di sini bahwa untuk menikmati kopi tidak ada yang salah. Saya ada yang menarik di sini. Poin 3 itu kan inovasi, selalu berinovasi dalam memajukan produk dan membuat produk itu disukai dan pemasarannya tepat kepada pelanggannya. Nah, yang saya pengen tanya di Kabakos sendiri itu inovasi seperti apa yang sudah dilakukan? Iya Bang Ozi, benar sekali ya. Untuk memanage bisnis kita itu kita memang harus berinovasi, itu Betul. penting banget. Pada dasarnya saya itu idealis awalnya untuk produk kopi saya, mengeluarkan produk dengan brand Kabakos, di mana kopi itu harus yang Istimewa. levelnya adalah Spesial, menengah ke ya. atas, dengan kopi-kopi spesial, kemudian rasa yang enak dan lain sebagainya. Nah kemudian dari situ orderan itu kan terus menerus kan ya. Akhirnya saya harus order dari petani itu kintal. Bagi saya itu sangat istimewa untuk pemula saat itu. Nah dari situ kopinya banyak sekali yang harus disortasi karena Kabakos sendiri harus memilih biji kopi yang kualitasnya bagus. Tuh. Nah dari hal tersebut akhirnya ada biji kopi yang defect dong, defect lubang, kemudian pecah dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya memunculkan second brand, Mbak. Oke. Jadi itu tidak akan downgrade Kabakos. Kenapa seperti itu? Karena kita harus mempunyai rival sendiri untuk produk kita. Betul. Ya. Makanya di situ saya mengeluarkan brand namanya Bromelo. Bromelo adalah yang menyasar dari bawah ke atas. Oke. Ya, tetapi Bang, di situ juga ada kopi pecah halus. Dikemanakan nih kopi pecah halus Iya. gitu kan? Nggak mungkin kita buang juga. Betul. Nah, pada akhirnya saya mengeluarkan brand ketiga. Brand ketiga. Brand ketiga itu saya namakan Larat. Dan itu menyasarnya adalah menengah ke bawah. Oke. Tukang beca, warung-warung, di pasar dan lain sebagainya. Jadi di situ akhirnya semua kopi saya adalah terjual. Dan dari situ juga akhirnya bisnis saya terbangun dengan sempurna. Saya Betul, pikir. betul. Ya, sampai dengan sekarang pencapaiannya Jadi- ya luar biasa. Itu keren sekali. Jadi inovasi yang sangat cerdik, mensiasati kondisi yang ada. Tanda petik kita jangan sampai rugi nih. Iya, benar. Begitu. Tapi dikemas dengan cara yang elegan, cara yang berbisnis yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Ada Kabakos didampingin dengan dua produk lainnya yang sebenarnya mereka ini mendukung Kabakos sendiri. Ya. Tapi mereka punya pasar sendiri yang tidak disentuh oleh Kabakos. Itu keren, Mbak.
Nah, di antara 3 produk ini kan berarti ada dong yang membedakan mereka. Pasti. Dari sisi apa yang hal apa yang membedakan ketiga produk ini? Nah ini dia Bang Osi. Jadi memang iya sih ada pembedaan. Selain dari kualitas kopinya itu sendiri, bukan berarti yang Bromelo dan Larat itu adalah dengan memakai kualitas kopi yang jelek ya. Tapi sortasi dari kopi bagus ini tadi, itu saya membedakannya dengan packaging. Nah, kalau Kabako saya memilih dengan packaging yang istimewa. Seperti yang pertama yang Bang Osi tahu sendiri itu adalah packaging dengan kayu atau plywood ya. Betul. Yang kita grafir dengan cantik, paket dan lain sebagainya. Kemudian saya mengeluarkan edisi, itu edisi vacation istilahnya ya. Jadi dia traveling, dia bisa dibawa kemana-mana, ke kantor boleh, naik gunung, kemudian jatuh ke air pun tidak akan basah. Iya, betul. Dan juga dia useful, jadi bisa digunakan lagi untuk untuk packagingnya, kemasannya. Kemudian yang kedua Bromelo, saya memakai adalah flat bottom. Dimana flat bottom itu dia sangat elegan ya daripada yang standing pots. Nah dia sangat elegan, jadi saya memakai itu untuk sasarannya di kafe dan customer-customer yang bisa perlu. Tetapi karena tetap itu tidak terjangkau dengan kalangan bawah, saya memakai Larat itu tadi. Dan Larat itu membedakan adalah kemasan ekonomis, karena kita memang menjualnya ke orang yang menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau. Itu saya memakai kemasannya itu plastik memang. Jadi transparan yang saya sablon, kemudian bisa tetap elegan, tetap tidak murahan, tetapi terjangkau oleh pasar yang saya tuju. Iya. Berarti dengan kata lain Mbak Siwi ini ingin semua lapisan masyarakat merasakan kopi dari produksi dari Mbak Siwi tersebut ya? Makasih Mbak Siwi, menarik sekali ya, karena memang di dalam usaha inovasi itu sangat penting untuk kemajuan usaha kita. Nah di poin nomor 4 tadi kan Mbak Siwi mengatakan salah satu kiatnya adalah memanage dan memaintain usaha kita. Itu memang dalam setiap usaha pasti perlu memaintain dan memanage usaha kita agar bisa bertahan dan bahkan berkembang lebih baik. Kalau di Kabako sendiri seperti apa yang Mbak Siwi lakukan dalam memanage dan memaintain usaha ini? Silakan. Ya, sebenarnya gini ya Bang Osi, untuk memanage atau memaintain bisnis kita itu gampang-gampang susah sebenarnya. Ya. Kadang orang itu menyepelekan apa yang menjadi mimpi kita, gitu. Oke. Yang pertama, kalau Siwi ini ya, Siwi itu adalah menggambar mimpi. Siwi selalu menggambar mimpi Siwi. Tujuannya kita itu apa sih? Kedepannya itu kenapa sih? Berapa tahun yang kita harus yang harus kita tuju? Ada limit waktu yang kita kasih sendiri gitu. Iya, istilahnya gitu. Jadi Siwi gambar, 1 tahun saya harus segini dong. Itu jadi motivasi akhirnya, motivasi kita untuk meraih mimpi itu. Nah kemudian yang kedua itu adalah disiplin pembukuan, jelas dong Bang Osi. Disiplin dalam pembukuan, pencatatan itu harus. Kadang kita itu nggak sadar bahwa modal kita itu kepake gitu. Makanya kan berapa tahun kita memanage bisnis, membangun bisnis, kok dapetnya itu aja sih gitu. Jadi benar-benar kita disiplin dalam pembukuan. Yang ketiga adalah jangan pernah mengandalkan pinjaman atau harta pribadi. Kalau memang kita itu harus meminjam atau memakai harta pribadi istilahnya, itu benar-benar kita harus disiplin pembukuan itu tadi. Kapan kita harus melunasi, kapan kita harus cash flow-nya kita jalan, kemudian kita mengembalikan kapan. Itu harus. Intinya bagaimana kita membangun bisnis kita kelak itu agar dapat impian kita itu tercapai. Pertama menggambar mimpi, kedua adalah disiplin terhadap pembukuan, yang ketiga kita tidak boleh menyerah dong. Intinya seperti itu. Oke Mbak Siwi, asik sekali penjelasannya. Jadi membuka mata kita, membuka juga mungkin mata teman-teman yang ingin memulai usaha kopi atau yang sedang berusaha ingin memajukan usahanya. Jadi dari 4 poin itu jelas tergambar apa-apa saja yang sudah Mbak Siwi lakukan di Kabako Coffee, inovasinya, memanage usahanya, dan tadi juga saya tertarik tentang second brand dan third brand itu. Jadi ada brand-brand kita yang mendukung brand utama. Kemudian juga tadi salah satu yang di maintenance tadi Mbak Siwi mengatakan jangan pernah tergantung dan memakai
harta atau aset pribadi untuk usaha. Kalaupun itu dilakukan, tanda petik terpaksa dilakukan, kita harus memperlakukannya persis seperti kita meminjam ke lembaga atau ke orang lain. Benar. Jadi harus disiplin lah. Disiplin dalam pencatatan ya, Betul, pembukuan. disiplin dalam pembukuan. Oke Mbak Siwi, terima kasih sekali atas kehadirannya, sudah berbagi ilmu, sharing mengenai kiat-kiat usaha dengan kita semua. Semoga apa yang Mbak Siwi lakukan dengan Kabakos Coffee bisa menginspirasi kita semua, Ya, terima kasih. bisa membuat kita termotivasi dan terpacu untuk juga berusaha sehingga bisa mencapai mimpi tadi. Jadi masing-masing kita punya mimpi dan upaya-upaya apa yang kita lakukan dengan agar mimpi kita terwujud. Ya. Sekali lagi terima kasih, sukses buat Kabakos Coffee, semakin maju, semakin berkembang, dan bukan hanya 2 negara nanti, mudah-mudahan ada beberapa negara lagi yang bisa pasti. disasar oleh Kabakos Coffee. Sukses untuk Kabakos Coffee. Dan terima kasih udah berkunjung ke Lirik Kopi, Ya. menikmati suasana kita di sini. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, hari ini saya akan membacakan catatan Lirik Kopi Mengeja Kopi. Yang pertama, kita bisa ikuti kiat-kiat usaha dari Kabakos Kopi, yaitu jangan pernah puas dengan pencapaian, berusaha memenuhi kepuasan pelanggan, berinovasi, dan bisa memanage dan juga memaintain usaha kopi kita sendiri. Nah, kopi adalah suatu rasa yang permisif, jadi dalam menikmati kopi tidak ada yang salah. Yang harus dilakukan adalah berinovasi, yaitu mensiasati atau mengikuti situasi yang ada. Dan dalam memanage atau memaintain usaha, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah menggambar mimpi. Kedua, disiplin dalam pembukuan, dan jangan pernah mengandalkan peminjaman atau harta pribadi. Terlepas dari semua itu, intinya adalah jangan menyerah. Baiklah, Lirik Kopi, Mengeja Kopi, cukup di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya bersama narasumber yang lain. Assalamualaikum. Lirik Kopi, Mengeja Kopi.